Pancasila adalah sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Lahir dari perjuangan panjang dan pemikiran mendalam para pendiri bangsa sebagai ideologi bangsa. Pancasila menjadi pemandu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi, bagaimana cara penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adiaksa Upal Fadil, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi dengan program studi Teknik Informatika semester 1. Saya akan membahas Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi sebelum itu kita perlu tahu dulu apa itu Pancasila. The Pancasila. Panca is 5, Sila is principle. We call this something Pancasila. Pancasila or the 5 pillars of our state. These 5 pillars do not spring directly from either the Communist Manifesto nor the Declaration of Independence. Indeed, they are ideas and ideals which have, perhaps for centuries, been implicit amongst our people. I believe, yes, I firmly believe that the adoption of those 5 principles and the writing of them into the Charter would greatly strengthen the United Nations. I believe it would bring the United Nations into line with the recent development of the world. I believe it would make it possible for the United Nations to face the future refreshed and confident. Finally, I believe that the adoption of Pancasila as a foundation of the Charter would make the Charter more wholeheartedly acceptable to all members, both old and new. Pancasila secara bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5, sedangkan sila yang artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar. Adapun menurut istilah, Pancasila adalah konsep 5 dasar yang menjadi ideologi negara Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Pancasila terdiri dari 5 sila yang menggambarkan nilai luhur bangsa Indonesia, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah jati diri kita, pandangan hidup yang mempersatukan berbagai suku, agama, dan budaya Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa, Pancasila menjadi landasan utama, seperti gotong royong, tercerminkan dalam
Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini dapat terlihat saat masyarakat bersatu membantu sesama dalam musibah ataupun ketika gotong royong bangun fasilitas umum. Di sisi lain, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mendorong kita untuk saling menghormati perbedaan keyakinan. Tidak hanya itu, sila itu mengajarkan pentingnya toleransi dan harmoni dalam keberagaman. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan cerita dan sakit pada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Adalah bukti bahwa negara Indonesia menghargai manusia dan memperlakukan secara adil serta beradab. Dan tiap-tiap manusia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dalam kata lain, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban asasi yang sama. Hak dan kewajiban ini sama, baik di hadapan hukum maupun pemerintahan. Alhasil, faktor-faktor pembeda seperti suku, agama, kepercayaan, keturunan, jenis kelamin, maupun kedudukan sosial tidak berpengaruh. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini mengandung makna sebuah wujud dari kebulatan yang utuh melalui berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial, budaya, politik, hingga ideologi. Contohnya seperti suku atau ras yang sudah menjadi satu kesatuan bangsa dan sudah sepakat untuk hidup dalam wadah negara. Dengan adanya sila ketiga, maka Indonesia mengakui dan menghargai secara penuh mengenai keanekaragaman yang ada di Indonesia, seperti suku, ras, dan kebudayaan. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menegaskan bahwasanya kemakmuran masyarakat adalah prioritas nomor satu. Untuk mewujudkan kemakmuran ini, pemerintah Indonesia mesti menjalankan prinsip-prinsip keadilan sosial yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akhir kata, sila terakhir Pancasila menjadi tolak ukur keberhasilan pengalaman sila-sila sebelumnya. Tanpa keberhasilan pengalaman 4 sila awal Pancasila, sila kelima Pancasila tidak akan berhasil. Contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama yaitu tertib dalam beribadah, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak mengganggu orang lain dalam beribadah, membina kerukunan hidup antara umat beragama. Sila yang kedua, menolong orang lain yang kesusahan, tidak membeda-bedakan dalam berkawan, saling mencintai sesama manusia. Sila ketiga, turut serta bergotong royong membersihkan lingkungan, memakai produk-produk dalam negeri, dan menghormati orang lain yang berbeda ras dan budaya. Sila keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan menghormati menjunjung tinggi keputusan hasil musyawarah. Dan yang terakhir, sila kelima, berlaku adil kepada semua orang, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak asasi orang lain. Penerapan Pancasila juga menghadapi tantangan seperti masih adanya konflik, ketidakadilan, dan ketimpangan sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Disinilah peran kita sebagai masyarakat untuk terus mengawal dan menghidupkan semangat Pancasila.
bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pancasila bukan hanya teks yang dihafal, tetapi pedoman yang diterapkan dalam kehidupan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, Indonesia akan terus kokoh sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Marilah kita jaga dan amalkan Pancasila demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Untuk menuju 2045 Indonesia Emas. Menuju Indonesia Emas 2045. Perkataan Pancasila dipakai untuk sebetulnya mendemonstrir anti kepada KOM. Padahal tidak, Pancasila itu sebetulnya tidak anti KOM. KOM dalam arti ideologi sosial untuk mendatangkan di sini satu masyarakat sosialistik. Kalau dikatakan ya aku Pancasila, tetapi dalam artinya anti masa KOM-KOMnya ini, Pancasila juga dipakai untuk mengatakan aku Pancasila tetapi aku anti NAS, aku Pancasila tetapi aku anti A. Jawab tidak. Pancasila adalah pemersatu, adalah satu ideologi yang menyakup segala. Dan aku sendiri berkata, aku ini apa? Aku Pancasilais. Aku apa? Aku perasan daripada Nasakom. Karya apa? Karya di bidang pekerjaan saudara masing-masing. Membangun satu masyarakat baru yang progresif, yaitu kiri. Karena itu aku menegaskan hal ini, saudara-saudara. Pendek kalau saudara-saudara mengaku atau menamakan dirimu anak Bung Karno,